Dia itu orang nganggur, nggak punya kerjaan, mau dagang beras, modalnya minta ke BUMD, kan seperti itu. Di tanggal 15 Juni kemarin, Anda bersama dengan Direktur Utama BUMD, Mas Fauzan, melaporkan ada 10 badan usaha dan 5-nya sudah kadaluarsa. Pertanyaan saya, kalau belum kadaluarsa, ini apakah bisa diproses juga? Bisa. Kenapa enggak? Seperti UD Mabruk itu kan sudah kelihatan itu perjanjian itu cacat. Ini kan hanya akal-akalan perjanjian ini. Akal-akalan untuk ngerampok uang BUMD waktu itu. Poinnya ini korupsi yang dikemas dalam bentuk perjanjian gitu aja. Dan seolah-olah supaya ini perda tahu, enggak begitu. Niatnya apa? Niatnya memang mau ngambil uang itu supaya gampang ambil uang, jadi ditaruh direktur yang gampang diatur gitu aja. Fakta persidangan terakhir ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat? Nah, intinya begini loh. Dari selama persidangan ini intinya begini. Uang ini bukan bupati aja yang makan gitu loh. Tetapi dari fakta persidangan ya katanya bupati nerima, dan dari fakta persidangan juga yang nerima itu bukan hanya bupati, uang itu nyebar kemana-mana. Ada yang ke jaksa kan, ya kan, ke Kasipitsus 1 miliar 350 kan gitu, ada yang ke ketua dewan, ada yang ke makelar, ini penipu itu, makelar proyek di Jakarta itu banyak nyebar. Sidang berikutnya akan membahas terkait apa nih, Mas? Kayaknya proyek Banjas yang di dinas-dinas. Kan dakwaan jaksa itu kan selain asesmen juga fee proyek di dinas-dinas kan gitu. Nah, nanti sidang berikutnya ini yang dipanggil pasti kepala dinas yang ada proyeknya. Oke. Dan kontraktor yang mengerjakan. Boleh kasih bocoran sedikit dong? Mas yang kan sudah pegang BAP-nya. Ada di dinas pendidikan, ada yang di dinas. Selamat datang di 0% Podcast, teman-teman semuanya, viewers dan subscriber setia 0% Podcast. Tentunya bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Eksklusif podcast kali ini saya akan bagi menjadi 2 segmen. Segmen yang pertama saya akan bahas terkait dengan 23 miliar dana investasi BUMD yang diinvestasikan terhadap pihak ketiga, entah berantah di mana uangnya sekarang. Dan di segmen yang kedua, 10 menit berikutnya, saya akan bahas terkait dengan bagaimana perkembangan kasus asesmen lelang jabatan ex-Bupati Bangkalan. Eksklusif saya akan bahas bersama dengan Mas Risang Bima Wijaya, Direktur RAR Rumah Advokasi Rakyat, yang saat ini adalah kuasa hukum dari BUMD Kabupaten Bangkalan, dan berikut juga kuasa hukum dari ex-Bupati Bangkalan. Langsung saja saya sapa. Kabar baik, Mas Risang? Alhamdulillah, Pak Badrut. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di 0% Podcast. Sama-sama, sudah lama ya terakhir kita podcast ini. 1,5 tahun sebelumnya. Mas Risang, tahun 2021 Anda melakukan gerakan, berikut juga laporan Anda mencium aroma-aroma yang tidak baik dalam tubuh BUMD. Waktu itu Anda mendemo di PDAM ya? PDAM gitu. Sebetulnya 2 kasus ini sudah pernah saya persoalkan ya. Di tahun 2021 ya? 2019 itu soal asesmen. Sudah saya demo setiap hari Kamis waktu itu, malah asesmen ini ada waktu itu 11 pejabat yang ikut asesmen. Yang waktu itu akhirnya Dinkes ditunda pelantikannya itu kan. Kemudian PDAM yang untuk BUMD. Sebetulnya BUMD, cuman yang saya demo PDAM karena kantornya jelas. Karena waktu itu yang namanya sumber daya ini nggak jelas kantornya di mana. Kita kan nggak tahu kantornya di mana ini. Jadi yang kelihatan aja kantornya kita demo kan gitu. Dan Anda sudah mencium itu sejak lama ya? Ya, sudah saya pasti ini uang negara yang dikelola sumber daya ini, kalau dikelola model keluarga seperti ini dan seenaknya gini, pasti akan bermasalah. Rekam jejaknya masih ada di Facebook Mas Risang ya? Di Facebook saya masih ada podcast dengan beberapa channel ya, ada masih. Oke. Terkait dengan 1M 350 juta yang Anda laporkan jauh sebelum kemelut yang terjadi di tubuh BUMD sekarang ini ya. Jauh. Kalau tidak salah UD Mabruk. UD Mabruk. Betul. Jadi pertama itu UD Mabruk, itu awal-awal kontrak sudah kita soal. Karena sudah tercium fiktif ini. Karena dia kontrak terus untuk bangun gudang
terus di gudangnya di tanah milik orang muncul masalah perdata ya, sengketa kepemilikan lahan, gudangnya dibongkar, ini pasti bermasalah ini. Pasti bermasalah. Itu uang itu kan untuk beras. Tapi kok dikelola dengan cara begini, artinya apa? Kalau dia sudah menyatakan dia itu supplier beras, artinya kan punya gudang. Artinya punya gudang, stoknya ready kan gitu, siap. Dalam proposal pengajuan modal itu dia kan sudah ada proposal kan, ada penawaran segala macam, berarti kan barang itu udah siap ya. Ini kan kayaknya ini nol. Dia itu orang nganggur, nggak punya kerjaan, mau dagang beras, modalnya minta ke BUMD kan, seperti itu. Dan itu sudah tercium, sudah Anda cium sejak tahun 2021. Pasti. Ini berarti apa? Tidak pengalaman dagang. Dan terbukti sekarang. Sudah terbukti sekarang. Di tanggal 15 Juni kemarin, Anda bersama dengan Direktur Utama BUMD, Mas Fauzan, melaporkan ada 10 badan usaha dan 5-nya sudah kadaluarsa. Pertanyaan saya, kalau belum kadaluarsa, ini apakah bisa diproses juga? Bisa. Kenapa enggak? Seperti UD Mabruk itu kan sudah kelihatan itu perjanjian itu cacat. Itu kan perjanjian itu kan hanya niat. Kalau Pak Dirut ngomong itu menstrea kan, itu ada niat tidak baik di situ. Dia itu nggak punya beras kok ngomong dia supplier beras, nggak punya gudang ngomong ready di gudang, kan sudah niatnya sudah kelihatan. Tidak ada telaah, proposalnya juga tidak ada survei apa, tidak ada apa-apa, langsung aja dibuatkan. Ini kan hanya akal-akalan perjanjian ini, akal-akalan untuk ngerampok uang BUMD waktu itu. Sampai saat ini belum ketahuan entah berantah di mana keberadaan. Nah, kalau yang UD Mabruk jelas lah dipegang oleh UD Mabruk. Yang kemudian yang lebar kemana-mana itu kan pengakuan dari mantan direktur BUMD waktu itu. Pengakuannya kalau ini digunakan si ini, digunakan pejabat ini, digunakan oleh si A, si B. Nah, itu bukan urusan kami, yang jelas yang ngeluarin ente kan gitu. Oke, baik. Ya. Di tanggal 15 Juni kemarin, Mas Risang selaku kuasa hukum BUMD, poin apa Mas dalam laporan itu yang perlu didengar oleh masyarakat? Jadi ini poinnya ya. Poinnya ini korupsi yang dikemas dalam bentuk perjanjian gitu aja. Dan seolah-olah supaya ini perdata. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau ini kan perdata, salah. Kita lihat kasus kredit macet bank. Nah, itu kan kena korupsi walaupun perjanjiannya ada loh, namanya kredit kan. Jadi korupsi kan. Tambah undang-undang perbankan juga kan. Jadi sama aja dengan ini. Ini tidak ada proposal. Misalnya begini, ada yang mengajukan modal dengan menyatakan punya tanah. Harusnya kan disurvei, dicek, ditelaah, rapat direksi. Ini kan tidak ada. Ternyata setelah muncul masalah ketahuan kalau tanahnya ternyata punya orang kan gitu, bukan punya dia. Ada berapa badan usaha? 10 ya Mas? 10. Bukan 10 betulnya, 9 dengan 10 perjanjian. 9 dengan 10 perjanjian. Ya, kalau yang ada 1 lunas, saya lupa. Yang sudah lunas kita ada soal. Jadi 10 1 lunas, ada 9 dengan 10 perjanjian. Jadi ada 1 badan usaha dengan 2 perjanjian. Dan ini akan segera diproses begitu ya? Informasi yang kami dengar, hari Kamis itu kita laporan, hari Jumat kalau tidak salah itu ekspos di Kejaksaan Tinggi. Kalau tidak salah informasi yang kami dengar. Karena SP3 itu kan hasil ekspos dengan Kejaksaan Tinggi. Nampaknya Kejaksaan Negeri Bangkalan ini ekspos lagi dengan Kejaksaan Tinggi untuk melanjutkan ini. Seandainya kalau kita boleh berandai-andai tidak segera diproses, apa yang akan Mas Risang lakukan selaku kuasa hukum? Enggak, saya yakin diproses. Karena sudah sidik kan. Oh begitu. Nah, kan mereka waktu itu Kejaksaan waktu itu kan di media menyatakan bahwa ini karena dihentikan karena perjanjiannya belum berakhir. Nah, sekarang kan sudah berakhir. Apa alasan mereka lagi? Oh, sekarang sudah berakhir. Sudah berakhir. Kalau dulu alasannya dihentikan karena perjanjian belum berakhir, dan sekarang kan sudah berakhir. Terus pakai alasan apa lagi? Oke. Ada. Jadi saya yakin jalan. Saya tidak berandai-andai tidak jalan. Kalau tidak jalan, ya nah kita akan laporkan kemana-mana pastinya itu kan dosa ada. Siapa kalau menurut Mas Risang? Awalnya dosanya ya direksi yang lama, Pak Kamil. Iya dong, kan dia yang mengeluarkan uang. Ada keterlibatan dari Mas Fauzan kalau menurut? Nggak ada. Ini terjadi di terakhir itu tahun 2021 kalau nggak salah.
Nggak ada sebelum dia masuk. Jadi Pak Fausen itu kebagian. Jadi sekarang ini kerjanya direktur yang baru itu nagih utang. Jadi direktur tagih utang. Jadi sebelum Mas Fausan jadi direktur dan sebelum Mas Risang menjadi kuasa hukum, waktu itu menjadi kuasa hukumnya UD Mabruk. Bukan. Siapa? Enggak, saya lawannya BUMD, saya melaporkan BUMD. Sebelum jadi kuasa hukum ya, baru saya menggugat bupati karena ini direktur-direktur yang ditunjuk untuk mengelola BUMD ini sudah otaknya sudah afkir kan gitu. Sudah apa namanya itu kadaluarsa. Ada yang pesimis gak waktu Mas Risang mencium itu? Oh iya, semua pesimis. Ya, semua pesimis menyatakan sok tahu nggak mungkin. Sekarang terbukti kan? Sekarang terbukti. Yang saya ramalkan 2 tahun lalu sekarang terbukti, malah bukan 2 ya kan, ternyata 10. Dulu saya ramalkan cuma 2 kan? Dan rekam jejaknya masih rapi tersimpan ya di Facebook ada, Mas di Risang Facebook ya? saya masih ada. Ludruk katanya ya. Ludruk. Ya. Jadi saya waktu itu ini BUMD ini ludruk karena waktu itu pengangkatan di RUT BUMD ini tidak punya background usaha sama sekali. Mereka semua pensiunan. Kalau pensiunan itu kan afkir, berarti sudah nggak terpakai. Padahal itu syarat di undang-undang tentang BUMD itu kan dilarang. Maksimal usia kan 55 tahun kan ya. Direktur. Kalau pensiunan kan sudah pasti di atas itu. Berarti nggak sah dong? Harusnya nggak sah, cuman dibuatkan SK seolah-olah PLT. Nah PLT ini kan umurnya 6 bulan. Ini kan bukan, dibuat SK seumur hidup. Dan itu banyak yang pesimis dari dulu. Iya, jadi menstreanya lagi itu niatnya apa? Niatnya memang mau ngambil uang itu supaya gampang ngambil uang, jadi ditaruh direktur yang gampang diatur gitu aja. Gampang diatur, lolah, bahasa Maduranya itu lolah kan gitu. Yang lolah, ingat waktu itu siapa, masih siapa, dan kemudian diteruskan siapa. Oke, baik. Mas Risang, di segmen kedua 10 menit berikutnya saya ingin membahas terkait dengan bagaimana perkembangan sidang kasus asesmen lelang jabatan Bupati Bangkalan ini, yang Mas Risang ini juga sebagai kuasa hukum dari ex Bupati. Sudah sampai mana Mas? Dan apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Bangkalan? Sama betulnya dengan asesmen ini. Asesmen ini dulu juga tahun 2019. Malah waktu itu saya baru disumpah jadi advokat itu sudah kita demo. Waktu itu yang kita demo itu 11 asesmen jabatannya. 2019 itu ya, waktu itu ada kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, apalagi banyak waktu itu kan, ya saya ada 11. Kita demo itu Pak, wah ini asesmen ini bermasalah ini. Asesmen ini bermasalah. Karena yang jadi itu bukan yang peringkat 1, banyak yang bukan peringkat 1 tapi jadi waktu itu. Dan saya sudah di Facebook saya juga sudah mengatakan suatu saat ini akan bermasalah. Lagi-lagi ada yang pesimis nggak waktu itu? Semua pesimis. Dianggap saya ini tukang demo. Dan sekarang terbukti? Terbukti semua. Oke. Masih ada mungkin demonya itu 2019 itu di depan Pemda itu setiap Kamis kita demo. Oke, baik. Fakta persidangan terakhir ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat? Nah, ini kan setelah saya mendemo bupati dan sekarang jadi pengacaranya bupati ya. Kita lihat fakta persidangan yang terakhir saja yang berkaitan dengan asesmennya. Kalau yang 5 kan sudah divonis ya, sudah pasti ya. Perjalanan yang terbaru ini, yang perkembangan terakhir ini kan untuk bukan lelang jabatan, jual beli jabatan di eselon 3 dan 4 atau yang mudahnya itu kelas kasih dan kabid gitu. Kelas kepala seksi dan kepala bidang. Nah, di sini juga bupati ini juga banyak yang tidak ada yang ke bupati sebetulnya. Maksudnya bagaimana? Jadi semua itu melalui kan PLT BKD, kepala BKD ya, Pak Nono. Kemudian yang Pak Nono menerangkan yang titip melalui saya itu ada dalam dakwaan di daftar itu sekitar 100 lah. 100 orang untuk 2001-2022 kan ya, atau 2020-2021 saya tidak tahu, pokoknya itu 2 tahun, 2 kali ada 100. Di situ yang menariknya muncul ini banyak sekali yang nitip. Jadi yang datang ke Pak Nono itu pejabat yang ingin naik itu minta tolong melalui ada yang LSM. Ke Pak Nono bukan ke Bupati? Bukan, ada ke Bupati.
Selain LSM? Ada wartawan kan gitu. Wartawan ada, nggak bayar lagi. Nggak bayar, tapi sama Pak Nono waktu dimasukkan dalam daftar ini yang bayar kan gitu. Ternyata dalam sidang nggak bayar, wartawannya itu uangnya diambil wartawannya gitu, nggak disetor. Seru ya berarti. Ada anggota dewan itu titip, nggak tahu itu bayar apa enggak. Yang LSM itu bayar atau enggak. Ada yang dititipkan katanya ke orang mati, ya lucu. Jadi orangnya sudah meninggal 2019, dia dilantik 2021, dan titipnya 2021, gimana caranya? Dan itu semua bukan ke bupati? Bukan, enggak ada. Dalam fakta persidangan mengatakan enggak ada. Terus kenapa bupati dijadikan tersangka? Ya karena kan kemudian saksi mengatakan Pak Nono itu setelah terkumpul uangnya diserahkan ke Pak Bupati melalui ajudannya begitu. Kata Pak Nono? Ya, katanya begitu. Tapi Bupati membantah, saya tidak pernah terima uang. Sampai saat ini? Ya, kalau diserahkan kan melalui ajudannya. Oke. Kan melalui ajudannya. Ajudannya Bupati juga membantah. Dan ada yang tidak bayar, tapi di situ dalam dakwaan itu dinyatakan bayar, dianggap bayar gitu. Jadi dijadikan total bahwa untuk pelantikan tahun sekian buat eselon 3 ya, eselon 3 dan 4 Bupati terima sekian. Ternyata dalam sidang ini ada yang tidak bayar banyak. Arti totalan itu salah kan begitu. Oke. Disebutkan juga ada nama sejumlah kepala dinas yang lain selain yang sudah divonis itu. Apakah ada kemungkinan kasus ini akan lebih berkembang? Kalau yang seharusnya posisinya itu ya, posisi kasusnya sama dengan yang 5 yang sudah dipidana, yang sudah inkrah ini, sudah berkekuatan hukum tetap divonis. Yang 5 kemarin, yang ditangkap barang bukti tidak ditahan bersama Bupati itu, ada 9 sebetulnya yang harus sama, iya 9 kepala dinas yang sama-sama memberi. Oke. Tapi Bupati kan belum divonis, Mas. Ya kalau nanti Bupati misalnya divonis, dinyatakan bersalah karena menerima uang dari 9 pejabat itu, berarti kan yang 9 juga terbukti sebagai pemberi. Setelah divonis, apakah ada kemungkinan kasus juga akan bisa berkembang? Seharusnya bisa, kalau melihat dari Kabupaten Pemalang ya kemarin. Contohnya di Kabupaten Pemalang itu kasusnya kan sama, hampir sama dengan yang ini kan ya. Iya. Itu kan juga setelah vonis kan nambah lagi pejabat yang dijadikan tersangka sebagai pemberi. Kalau di Bangkalan ya kalau bisa nambah ya mantap, bukan 7, kalau Pemalang kan 7 kemarin. Ini bisa 9. Bisa banyak ya, Mas ya? Bisa banyak, karena uang itu siapa yang menerima? Kan bukan Bupati, yang menerima juga kena dong. Oke. juga. Karena kalau saya mengikuti tidak hanya dari deretan kepala dinas, di situ disebutkan juga ada sekda, terus PLT Bupati, ketua, dewan. Itu bagaimana, Mas? Kalau ada kemungkinan nanti juga akan berkembang? Kalau ini berkembang, mereka juga kemungkinan besar bisa. Walaupun Bupati sudah divonis. Iya bisa banget. Kalau memang ini penyidik bermaksud untuk mengembangkan setelah putusan ini kan, semua kan tergantung penyidik. Hakim tidak bisa memerintahkan juga kan ya, jaksa juga tidak bisa. Jadi putusannya bagaimana nanti? Apakah dari putusan itu penyidik akan mengembangkan? Kalau dikembangkan ya bisa yang 9 itu ditambah yang menerima uang yang dari 9 itu. Kemudian ada sekda, ada BKD yang punya inisiatif untuk meminta. Kan ya inisiatif. Kemudian Pak PLT bisa saja karena dalam rangkaian peristiwanya ini ada di situ. Oke. Sekarang sudah sampai ke sidang berapa, Mas? Sudah ini, sidangnya saya lupa, cuma tinggal kalau dari jaksa saksinya tinggal 2 kloter, tinggal kepala dinas. Ada beberapa kepala dinas, ini terkait proyek kayaknya, dan kontraktor. Kontraktor. Setelah itu mungkin giliran kita mengajukan saksi adjas, saksi meringankan kan ya. Setelah itu jadi 2 kloter saksi adjas, kemudian pemeriksaan terdakwa, tuntutan. Ya kan, tuntutan, terus pledoi, mungkin ada replik atau duplik, bisa jadi tidak ada ini replik-duplik, anggap kurang 6, 7 sidang, itu sidang lagi. Dari sidang yang sudah dilakukan ini, sampai saat ini menurut Mas Risang yang terjadi dalam fakta persidangan, pernah nggak ex-bupati ini menerima uang? Kalau sampai sekarang Bupati menyangkal semua ya.
Jadi tidak pernah, intinya begini loh. Dari selama persidangan ini intinya begini. Uang ini bukan bupati aja yang makan gitu loh. Udah banyak yang makan di sini ini. Udah, saya tidak tahu karena kalau saya versi saya kan bupati membantah terima uang itu. Nah, tetapi dari fakta persidangan ya katanya bupati nerima, dan dari fakta persidangan juga yang nerima itu bukan hanya bupati, uang itu nyebar kemana-mana. Ada yang ke jaksa kan, ya kan, ke Kasipitsus 1 miliar 350 kan gitu. Ada yang ke ketua dewan kan gitu, kan mengalir kelihatan kan. Ada yang ke maklar ini, penipu itu, maklar proyek di Jakarta itu banyak nyebar. Tapi bupati aja ya yang jadi ini ya? Ya, bupati aja karena dia yang menanda tangan semua, dan seolah-olah semua saksi itu dibuang ke bupati semua. Tapi kalau fakta persidangan, ya uang itu kemana-mana dan tidak dibantah sampai sekarang, belum terbantahkan. Jaksa misalnya membantah, tidak kenal Sotik, dengan Sersan Sotik kan, menyatakan bahwa uang itu saya yang mengantar ke rumah dinas Kejaksaan Negeri Bangkalan, diserahkan ke Kasipitsus. Kasipitsusnya membantah melalui media kan. Fakta sidang dibantah melalui media karena tidak kenal Sotik. Nanti kita buktikan lah kalau Sotik itu memang kenal dengan saudara Iqbal itu. Nanti kita buktikan di sidang, nanti kita ajukan saksi untuk sidang supaya menunjukkan kalau memang uang itu diterima oleh Iqbal, bukan bupati kan gitu. Oke, baik. Jadi sangat rumit sekali ya. Yang makan bukan hanya bupati berarti. Oh, banyak. Berarti yang seharusnya kena ini bukan hanya bupati aja dong? Ya kalau mau dihitung yang menikmati ya penuh nanti penjaranya. banyak, cuman tidak fair kalau memang mau dikerucutkan ke asesmen dan proyek. Kita fokus ke proyek dulu. Yang terima uang dari proyek ini, bancaan fee proyek ini banyak sekali. Kalau yang asesmen kan tidak melebar kemana-mana kan, hanya diterima orang lain, bukan lewat bupati yang jadi calo yang banyak uang, karena uangnya diterima tapi tidak disetor ke Pak Nono atau ke bupati, dikantongin sendiri. Tapi bupati yang dihukum. Iya, begitu kan? Iya, ya mental calo kan begitu memang. Lari duluan. Sidang berikutnya akan membahas terkait apa nih Mas? Kayaknya proyek Barjas yang di dinas-dinas. Kan dakwaan jaksa itu kan selain asesmen juga fee proyek di dinas-dinas kan gitu. Nah, nanti sidang berikutnya ini yang dipanggil pasti kepala dinas yang ada proyeknya. Kan kontraktor yang mengerjakan. Boleh kasih bocoran sedikit dong? Mas yang kan sudah pegang BAP-nya. Ada di dinas pendidikan, ada yang di dinas Dispenduk kependudukan, ada dinas sosial, banyak. Itu dipanggil semua nanti Om? Kayaknya biasanya Kejaksa KPK itu misalnya saksi 20, paling yang dihadirkan 8 atau 10 gitu. 8. Nah, baik. Luar biasa sekali. Dan terakhir saya ingin Mas Ristan memberikan closing statement ya kepada seluruh viewers dan subscribers setia 0% podcast, berikut juga kepada seluruh masyarakat Bangkalan. Yang pertama, closing statement terkait dengan dana investasi 23 miliar ini Mas. Yang kedua terkait dengan asesmen lelang jabatan. Saya sampaikan bukan closing statement ya, perkembangan aja ya. Baik, siap. Jadi karena yang kita laporkan kemarin itu kan 10 perjanjian ya, yang 4 ini sudah jalan, sudah ditangani Polres Bangkalan melalui dengan jalur laporan informasi yang sudah habis masa kontraknya, kecuali Tondu Manjeng yang ditangani Kejaksaan. Ini sudah dipanggil, termasuk mantan dirut BUMD sudah dipanggil, mereka yang terima uang tanda tangan kontrak itu juga sudah dipanggil itu. Jadi kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Saya yakin ini akan tujuan kami ini bukan menghukum orang. Tujuan kami ini sebetulnya ingin mengembalikan uang negara ini. Karena ini pasti oleh BUMD atau PD Sumber Daya pasti sudah dinolkan. Karena itu akan jadi beban ketika audit kan, pasti akan dinolkan, dianggap itu kerugian kan gitu. Padahal itu kalau nggak dikembalikan benar itu kerugian. Jadi saya berharap itu tetap dikembalikan, mudah-mudahan dikembalikan dan tidak ada yang dihukum. Kalau gitu. Kalau tidak dikembalikan akan dikejar terus. Ya pasti akan ke
pertanggungjawaban pidana begitu. Baik. Untuk asesmen lelang jabatan, Mas. Melelang jabatan ya, ini sudah terlanjur, sudah disidang semua, dan ini sudah terjadi berkali-kali, sudah diingatkan berkali-kali, dan akhirnya apa yang kemudian muncul dalam persidangan itu apa? Ini sudah kebiasaan, ini sudah rahasia umum, sudah budaya jual beli jabatan kok bangga, dan itu disebutkan, Sekda mengatakan ini sudah budaya. Untuk naik jabatan harus bayar gitu. Ini saatnya dihentikan karena ini sudah 2 kali. Sudah kejadian 2 kali, ini saatnya dihentikan. Sebentar lagi ini ada jabatan lagi, ada pelantikan lagi untuk eselon 3 dan 4. Ya mudah-mudahan tidak terjadi begitu lagi. Nah, itu aja harapan saya. Jadi budaya yang tidak baik ya. Budaya tidak baik kok bangga. Baik teman-teman semuanya, semoga ini dapat memberikan satu informasi yang akurat ya, terutama kepada seluruh masyarakat Bangkalan untuk bersama-sama bagaimana kita memperbaiki Kabupaten Bangkalan ya Mas ya. Dan apabila teman-teman ingin bertanya terhadap Mas Risang selaku kuasa hukum dari BUMD dan juga ex Bupati Bangkalan, silakan coret-coret di kolom komentar. Insya Allah nanti Mas Risang ada waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.